Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main ke Cibogo. Dan terima kasih saya ucapin yang sudah mengklik video ini. Dan semoga nontonnya sampai habis. Waktu itu saya pernah ikut teman saya ke Pasar Rumput Jakarta. Tujuannya sih untuk nyari sepeda bekas katanya. Ternyata di sana jual juga kursi roda. Iseng-iseng saya nanya harganya. Ternyata masih tinggi juga. Nah, ngomong-ngomong soal kursi roda, saya punya cerita seram tentang kursi roda. Sebut saja yang punya cerita ini bernama Mas Egi. Begini ceritanya. Siang itu Egi dapat kabar dari pamannya kalau kakaknya yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor dan dia dirawat pada sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Sebut saja nama kakaknya Egi adalah Rina. Selama kuliah di Jogja, dia memutuskan untuk tinggal di rumah paman mereka. Jam 3 sore, Egi berangkat dari Solo menuju Jogja. Dan sekitar jam 5 sore, Egi baru sampai di rumah sakit tempat kakaknya dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti sudah berumur tua. Tembok bagian depannya aja sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan-tumbuhan menjalar. Egi segera parkirin sepeda motornya. Dia sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu, tapi dia lepaskan ketakutannya itu dengan berdoa dan mikirin keadaan kakaknya. Setelah sampai di bangsal, tempat kakaknya dirawat, dia melihat kakaknya, kondisinya cukup parah, kakinya patah, dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Egi memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang telah ia gelar di samping bangsal dekat toilet. Egi langsung merebahkan tubuhnya yang telah lelah karena seharian beraktivitas. Egi langsung terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpi itu, Egi melihat cahaya putih kecil, namun tiba-tiba berubah membesar dan semakin membesar sampai berwujud sesosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan. Di hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang sudah mulai membusuk. Tiba-tiba Egi terbangun dengan diliputi rasa takut. Alhasil dia tak bisa tidur lagi sampai azan subuh terdengar. Seminggu setelah kakaknya dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakaknya pulang. Sore itu Egi bersama keluarga pamannya pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman gak bareng bersama mereka. Katanya beliau mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakaknya. Ketika sudah nyampe di rumah pamannya, Egi langsung bersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakaknya beristirahat. Sehabis maghrib, pamannya pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih tampak bagus. Langsung saja kakaknya memakai kursi rodanya malam itu juga. Karena udah kelamaan bang tidur. Yang namanya patah tulang. Celentang salah, miring kanan salah, miring kiri salah. Pegal badan. Egi nemenin dia jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Dan kursi roda kakaknya dia taruh di halaman belakang. Karena di dalam kamar kakaknya terlalu sempit katanya. Dia tidur di bawah samping tempat tidur kakaknya. Dan dia tidak bisa tidur malam itu karena udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba Egi teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpinya waktu itu di rumah sakit. Wajahnya yang mengerikan itu masih melintas kembali di pikirannya, membuat suasana malam itu menjadi tak bersahabat. Dan tiba-tiba dari halaman belakang dia mendengar seperti suara orang berdehem. Dia pun semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi seperti benda yang dibentur-benturkan ke tembok. Duh, duh, duh. Keringat dingin sudah mulai membasahi sekujur tubuhnya. Egi bangkit dari posisi tidurnya, mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundaknya. Hah, dia kaget. Perlahan dia tengok ke belakang. Ternyata itu pamannya sambar geledek. Saya kira pocong paman. Gi, kamu dengar suara itu? Tanya paman. Iya paman, aku mendengarnya, kata Egi. Ayo kita lihat Gi, ajak pamannya. Egi mengekor di belakang pamannya dengan langkah mengendap-endap menuju ke halaman belakang rumahnya. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang tuh, dia dan pamannya segera melihat apa yang sedang terjadi. Dia kaget dan lemes
ketakutannya saat melihat sesosok pocong dengan kain kapan kumal sedang duduk di kursi roda kakaknya. Sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah, pantesan membunyi duk duk duk. Wajahnya tampak membusuk, mata, hidung, dan mulutnya tersupal kapas yang sangat kotor. Saat melihat pocong itu, tubuh Egy terasa lemes, sepertinya nyawanya ingin lepas dari tubuhnya. Dan ketika tersadar, dia dan pamannya langsung lari menuju ruang tengah. Egy berteriak-teriak minta tolong, hingga membangunkan seisi rumah. Lalu dia jelasin kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda kakaknya. Sementara itu, pamannya saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk minta tolong. Padahal saat itu udah jam 2 malam, hampir pagi. Nah, selang beberapa menit kemudian, pamannya kembali datang ke rumah bersama seorang kiai. Nah, kiai itu langsung menuju ke halaman belakang, tempat kursi roda kakaknya disimpan. Dia melihat saat kiai itu berdoa, kursi itu bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai langsung bilang kepada pamannya, katanya kursi roda itu merupakan kursi roda bekas kecelakaan oleh pemiliknya yang terdahulu. Pemiliknya dulu meninggal karena ketabrak truk saat sedang berada di kursi roda tersebut, dan kini arwahnya tak mau lepas dengan kursi roda yang selalu menemaninya semasa hidup. Dan sebaiknya kursi roda itu secepatnya dibuang ke Sungai Bengawan Solo, kata Pak Kiai. Setelah selesai sholat subuh, Egy dan pamannya langsung menaiki sebuah mobil pickup menuju Bengawan Solo. Sesampainya di sungai, matahari sudah bersinar, menandakan pagi mulai menjelang. Dan tanpa nunggu lama lagi, akhirnya pamannya membuang kursi roda berhantu itu ke Sungai Bengawan Solo. Alhamdulillah, kakaknya Egy sekarang sudah sembuh dan bisa kuliah lagi. Dan sekian pula kisah ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil pelajaran dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.